Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik di kelas 8, kita lanjutkan pembahasan kita yang sempat terpotong. Jadi kita langsung bahas di sini ya. Untuk soal nomor 15 dan sampai dengan soal nomor 20. Untuk adik-adik yang mau mendapatkan jawaban atau pembahasan dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 14, bisa tonton video dengan cara mengklik link yang ada di atas. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Garis yang melalui titik 5, negatif 3 dan sejajar dengan garis yang mempunyai gradien sepertiga adalah. Karena ini sejajar, berarti M1 sama dengan M2. Jadi gradiennya sama ya. Langsung saja. Y min Y1 sama dengan MX dikurang X1. Y ini Y1-nya negatif 3. Jadi dikurang negatif 3. Jadi negatif ketemu negatif jadi positif ya. Y plus 3. M-nya 1/3. Karena ini sejajar berarti sama M-nya. Kemudian dikali X dikurang 5. Ini kita kalikan. Y ditambah 3 sama dengan 1/3 X. 1/3 dikali X. Kemudian 1/3 dikali negatif 5. Negatif 5/3. Ini jadinya Y sama dengan 1/3 X dikurang 5/3. Ini positif, kita pindahkan jadi negatif. Negatif 3. Ini kita pindahkan ke sini ya. Y sama dengan, ini 1/3 X, kita tulis dulu. Kemudian negatif 5/3 dikurang 3. Ini 3/1 artinya ya. Kalau kita mau kurangkan, samakan dulu penyebutnya. Jadi ini dikurang 5/3. Ini penyebutnya kita jadikan 3 saja. Jadi 3 kali 3 9. Dikurang 9/3. Nah seperti ini. 3/1-nya kita rubah jadi 9/3. Kemudian Y sama dengan 1/3 X. Ini negatif 5/3 dikurang 9/3. Jadinya bertambah ya. Negatif 14/3. Nah sekarang agar penyebutnya ini hilang, kita kalikan semua dengan 3. Kita kali 3. Jadi ini 3 kali Y, 3Y. Ini 3 dikali 1, 3 dibagi 3, 1. Jadi tinggal X. Ini 3 dikali 14 dibagi 3. Jadi negatif 14. Nah, sekarang kita pindahkan. Karena jawabannya semuanya dalam bentuk 3Y ya. 3Y. Ini X pindah jadi negatif X. Kemudian sama dengan negatif 14. Karena negatif 14-nya tetap di kanan. Jadi jawabannya adalah 3Y dikurang X sama dengan negatif 14. Jawabannya D. Soal nomor 16. Garis yang melalui titik 5, negatif 3 dan tegak lurus pada garis yang mempunyai gradien negatif 2/3. Nah, ingat adik-adik sekalian, untuk garis yang saling tegak lurus, berarti gradiennya itu M1 dikali M2, ini sama dengan negatif 1. M1-nya negatif 2/3 dikali M2 sama dengan negatif 1. Jadi M2-nya sama dengan negatif 1 dikali negatif 3/2. Ini kita balik. Karena kita langsung kali. Jadi negatif kali negatif positif. Jadi 3/2. Ini gradien yang kedua. Nah, tinggal kita gantikan ke rumus ya. Karena melalui titik 5, negatif 3. Ini kita garis saja ini sini ya. Ini jadinya Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y ini negatif 3. Jadi positif 3 karena negatif ketemu negatif ya. Sama dengan M-nya 3/2. Ini M2 jadinya sudah karena tegak lurus. Dikali X dikurang 5. Nah, ini jadinya Y ditambah 3 sama dengan 3/2 dikali X. 3/2 X. 3/2 dikali negatif 5. Negatif 15
per 2. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita pindahkan dulu. Boleh langsung kita pindahkan ke kiri ya. Ini Y. Ini positif pindah jadi negatif. 3 per 2 X sama dengan negatif 15 per 2. Ini pindahkan jadi negatif. Nah, negatif 3. Kita pindahkan ke sini. Ini Y dikurang 3 per 2 X sama dengan, ini kita samakan penyebut. Jadi ini 3 per 1 kan. 3 dikali 2, 6. Jadi ini negatif 15 per 2 dikurang 6 per 2. Jadinya Y dikurang 3 per 2 X sama dengan negatif 21 per 2. Nah, kita kali kedua ruas dengan 2. 2 dikali Y, 2Y. Kenapa kita kali 2? Karena penyebutnya ini 2 ya. Kalau misalkan 2 dengan 3, berarti penyebutnya, misalkan penyebutnya 2 dan 3, kita kali dengan KPK-nya. Kayak gitu. Ini 2 dikali 3, 6. 6 dibagi 2, negatif 3. X sama dengan, ini tinggal negatif 21. Jadi jawabannya adalah 2Y dikurang 3X sama dengan negatif 21. Kayaknya nggak ada jawaban ya. Oke, sekarang nomor 17. Persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 2, negatif 4 dan titik negatif 4,3 adalah. Kita bisa gunakan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ini X1, Y1, X2, Y2. Nah, gini. Jadi, Y dikurang Y1-nya negatif 4. Jadi, negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, per Y2-nya 3. Ya, dikurang negatif 4. Jadi, 3 ditambah 4. X dikurang X1-nya negatif 2. Jadi plus 2 per ini X2-nya negatif 4 ditambah 2. Jadi karena dikurang negatif 2 jadi plus ya. Kita pindah ke sini. Ini Y ditambah 4 tetap per 3 ditambah 4 jadi 7 ini ya. Kemudian sama dengan X ditambah 2 tetap per negatif 4 ditambah 2 jadi negatif 2. Nah, kita kali silang. Negatif 2 kali Y. Ini ke sini langsung. Negatif 2 dikali Y ditambah 4. Sama dengan ini 7 dikali X ditambah 2. Jadinya negatif 2Y dikurang 8. Ini kali ke sini. Negatif 2 dikali Y. Kemudian negatif 2 dikali 4. Sama dengan ini sama 7 dikali X, 7X. 7 dikali 2 positif 14. Selanjutnya tinggal kita pindahkan saja. Jadi ini negatif 2Y ya, dikurang 7X sama dengan 14 ditambah 8. Ini tetap negatif 2Y dikurang 7X sama dengan 22. Nah, artinya nggak ada jawaban juga ya. Kalau kita rubah jadi positif, ini kita kali negatif semua. Jadi 2Y ditambah 7X sama dengan negatif 22. Ini tidak ada jawabannya juga kayaknya. Di opsinya maksudnya. Soal nomor 18. Persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3,4 dan titik 5,1. Persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3,4 dan titik 5,1. Ini kita cari gradiennya.
gradien dari yang garis melalui titik 3,4 dan titik 5,1 ya. Jadi gradiennya itu M-nya M-nya sama dengan Y2 atau boleh Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Y1-nya 4 dikurang 1, kemudian 3 dikurang 5. Jadi 3 per negatif 2. Nah, ini gradien satunya. Karena dia sejajar, M1 sama dengan M2. Jadi ini tetap negatif 3 per 2. Nah, sekarang melalui titik 4,6. Jadi Y min Y1 sama dengan X dikali X dikurang, ini M ya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1-nya ini 6 sama dengan M-nya ini negatif 3 per 2 dikali X dikurang 4. Nah ini jadinya Y dikurang 6 sama dengan negatif 3 per 2X. Kita kalikan. Ini negatif kali negatif positif ya. 4 kali 3 12. 12 dibagi 2 jadi positif 6. Nah jadinya Y ditambah 3 per 2. Ini negatif pindah jadi positif. 3 per 2X. Kemudian negatif 6 kita pindahkan jadi positif 6. 6 ditambah 6 jadi 12 ya. Kita pindahkan sini aja. Jadinya ini Y ditambah 3 per 2X sama dengan 12. Agar penyebutnya hilang ini kita kali 2 semua. 2 kali Y, 2Y ditambah ini 3X sama dengan 24. 2Y ditambah 3X sama dengan 24. Jawabannya adalah C ya. Oke ini ada. 19. Persamaan garis yang melalui titik 6, negatif 4 dan sejajar dengan garis yang melalui titik negatif 7, negatif 4 dan titik 5, negatif 5. Ini caranya sama. Kita cari gradiennya dulu. M1 sama dengan M2 karena ini sejajar ya. Jadi ini kita gunakan rumus ini. Y1 dikurang Y2 boleh. Negatif 4 dikurang negatif 5. Ini negatif ketemu negatif jadi positif. Negatif 4 ditambah 5. Ini negatif 7 dikurang 5. Jadi 1 per negatif 12 ya. Nah melalui titik. Ini kita garis dulu ya. Melalui titik 6, negatif 4. Jadi Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1. Y1 negatif 4. Jadi plus 4. Sama dengan negatif 1 per 12 dikali X dikurang X1-nya 6. Ini. Y ditambah 4. Sama dengan negatif 1 per 12X. Ini negatif kali negatif positif ya. Positif 6 per 12. 6 per 12. Kayak gini. Nah sekarang kita pindahkan langsung. Y ditambah 1 per 12X. Sama dengan 6 per 12 dikurang 4. Ya. Karena ini positif. Pindah jadi negatif 4-nya. Ini Y ditambah 1 per 12X. Kalau adik-adik mau langsung boleh seperti ini ya. Ini kan 4 per 1. Jadi kalau kita samakan penyebut jadinya 12 penyebutnya. 4 kali 12 48. Nah 48 dikurang 6. Jadi negatif 42 ya. Nah seperti ini. Kalau misalkan mau ditulis boleh tetap ya. Misalkan kayak gini. 6 per 12 dikurang 4 per 1. Jadinya kan samakan penyebut. Ini per 12. Ini 6 tetap.
12 dibagi 1, 12 dikali 4, 48. Jadinya negatif 42/12. Nah, kita tulis langsung di sini. Nah, sekarang kita kalikan 12 agar penyebutnya hilang. Kita kali 12 jadi 12Y plus ini X sama dengan negatif 42. Gak ada jawabannya. 12Y ditambah X sama dengan negatif 42. Oke, soal nomor 20. Ini kalau sering seperti ini jadi meragukan ya. Kami yang salah atau soalnya memang yang jawaban di pilihannya nggak ada kayak gitu ya. Persamaan garis yang melalui titik 0,6 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik negatif 4,5 dan titik negatif 3,3. Oke, kita cari gradiennya dulu. M1 sama dengan 5 dikurang 3 negatif 4 dikurang negatif 3. Jadi ditambah 3. 5 dikurang 3 ini 2 per negatif 1. Jadinya negatif 2. Karena dia tegak lurus, M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya negatif 2 dikali M2 sama dengan negatif 1. Berarti M2-nya adalah negatif 1 per negatif 2. Jadi 1 per 2. Melalui titik 0,6. Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang 6 sama dengan 1 per 2. Ini X dikurang 0 ya. Jadi tetap X. Nah begini. Jadinya kita pindahkan Y dikurang 1 per 2X dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian kita kali 2 semua. 2Y dikurang X dikurang 12 sama dengan 0. Kenapa kita kali 2? Agar penyebutnya ini hilang. Jadi 2Y dikurang X dikurang 12 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke. Baiklah adik-adik sekalian. Demikianlah pembahasan untuk soal latihan uji kompetensi 4 ya. Ini uji kompetensi 4 kelas 8 SMP halaman 181 sampai dengan halaman 185 untuk uji kompetensinya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Kakak doakan semoga adik-adik sekalian mudah memahami pelajaran matematika. Apa yang dicita-citakan akan tercapai. Kita sambung di video lainnya. Kakak Eri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.